Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah pertemuan ke-8 kita dalam sistem digital. Kita sudah sampai rangkaian kombinasional. Ini materi baru. Nah, materi ini kita akan membahas mengenai pengantar rangkaian kombinasional untuk video yang pertama. Nah, kita simak. Kalau Anda masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang rangkaian digital. Rangkaian digital ini kita baru membahas sangat sedikit dari keseluruhan rangkaian digital. Jadi kalau kita bahas itu pembahasannya sangat besar, saking besarnya. Rangkaian digital ini dapat digolongkan menjadi dua jenis rangkaian digital. Yang pertama adalah rangkaian kombinasional dan yang kedua adalah rangkaian sekuensial. Nah, sisa semester ini, karena kita masih ada paruh semester untuk belajar sistem digital, kita akan membahas kedua rangkaian ini. Jadi sisa semester ini akan dibagi dua menjadi pembahasan rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya, saya akan kembali membahas sedikit. Nah, saya akan kembali membahas sedikit mengenai RPS kita. RPS itu rencana pembelajaran semester. Nah, yang paruh pertama karena kita sudah lewat tidak dibahas lagi. Nah, di sini kita sudah sampai minggu 4. Nah, minggu 4 itu tinggal pertemuan 8. Jadi minggu 4 sampai minggu 7 itu kita ada 7 pertemuan sisa. 7 pertemuan itu akan dibagi dua. 3 pertemuan awal itu dibahas untuk rangkaian kombinasional dan 4 pertemuan berikutnya itu untuk rangkaian sekuensial. Nah, mungkin ini nanti akan dibahas nanti pada saat rangkaian sekuensial, namun untuk rangkaian kombinasional kira-kira pembagiannya seperti ini. Jadi pertemuan ini kita membahas bagaimana cara membuat rangkaian kombinasional. Terus minggu depan pertemuan berikutnya kita membahas bagaimana apa jenis-jenisnya. Jadi ada beberapa jenis rangkaian kombinasional dan kita akan membahas beberapa. Kemudian yang terakhir, dari beberapa jenis-jenis itu aplikasinya apa? Kita bisa menggunakan gen kombinasi itu untuk apa akan dibahas di pertemuan terakhir. Ya, saya kira itu. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, jadi apa itu rangkaian kombinasional? Nah, misalnya kita lihat di sini di gambar ini, rangkaian kombinasional itu sederhana saja. Rangkaian yang kombinasional itu kalau dianggap sebagai suatu blok, nah, keseluruhan rangkaian itu satu blok, dan satu blok itu menerima input, maka output dari rangkaian ini atau output dari blok ini adalah fungsi dari inputnya, atau Y sama dengan F dari X. Nah, kenapa ini penting? Karena ini membedakan rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensial. Kalau misalnya rangkaian sekuensial itu gimana nanti? Berarti kalau misalnya rangkaian kombinasional itu hanya fungsi dari inputnya saja, maka kalau misalnya rangkaian sekuensial itu fungsi dari inputnya dan faktor-faktor lain. Nah, itu mungkin nanti menjadi fokus dari CLO rangkaian sekuensial. Sekarang kita akan fokus di rangkaian kombinasional dulu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat sebuah rangkaian kombinasional. Nah, jadi untuk membuat suatu rangkaian kombinasional itu perlu beberapa tahap proses yang dilalui. Nah, ini tahap ini dinamakan sebagai desain rangkaian kombinasional. Jadi ini adalah sebuah desain cara membuat atau merancang sebuah rangkaian kombinasional. Ini sebenarnya langkah-langkahnya sudah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, cuman mungkin ini adalah tahap yang lebih komplit, yang lebih menyeluruh, yang lebih holistik, yang lebih komprehensif. Kira-kira begitu. Nah, diawali dengan membuat blok diagram. Nah, tadi seperti gambar yang tadi itu, jadi ada input, ada proses, ada output. Jadi pada tahap ini sudah clear inputnya itu apa dan berapa bit. Jadi kalau misalnya dalam sistem digital itu panjang bitnya itu penting. Kemudian prosesnya itu apa sehingga dia menghasilkan output apa dan berapa bit gitu. Jadi di tahap ini clear input berapa bit, prosesnya apa dan output berapa bit. Nah, nanti di proses berikutnya adalah truth table. Jadi tadi inputnya itu seperti apa akan menghasilkan output seperti apa itu nanti dijelaskan di truth table. Truth table ini seperti
truth table pada langkah sebelumnya, cuman bedanya sekarang karena outputnya itu bisa sekian bit, berarti outputnya itu bisa berjajar lebih dari satu nilai. Nah, kemudian dari situ menghasilkan keymap dan persamaan boolean, ini juga sudah dipelajari. Jadi dari truth table disederhanakan dengan keymap, nanti dari keymap disederhanakan dengan persamaan boolean. Kadang-kadang truth table-nya sangat sederhana sehingga keymap tidak diperlukan. Jadi keymap atau tidak keymap itu tergantung dari kasus yang kita hadapi. Dari persamaan itu kita tinggal membuat rangkaian digitalnya. Tes itu apa maksudnya? Jadi rangkaian yang sudah dibuat itu dites. Kalau misalnya input sekian itu menghasilkan output yang sesuai nggak? Tahunnya sesuai atau tidak, kita cocokkan dengan truth table yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, ini akan dipelajari pada video berikut. Jadi saya kira itu adalah akhir dari video ini. Dalam video ini kita sudah berhasil mempelajari apa itu rangkaian kombinasional dan langkah-langkahnya. Nanti di video berikutnya kita akan mencoba mengikuti langkah tersebut untuk membuat suatu contoh rangkaian kombinasional. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.